Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk kelas 6. Hari ini Selasa 18 Agustus 2020. Ya, silakan terlebih dahulu dipersiapkan buku tema 2-nya ya, buku paket tema 2 atau buku pendamping yang lain. Alat tulis ya yang nantinya akan kita gunakan. Sudah siap ya? Baik. Kita hari ini memasuki pekan yang kedua untuk tema kedua. Nah, kita hari ini belajar bekerja sama mencapai tujuan. Ya, subtemanya itu. Ya. Adapun fokus kita belajar hari ini biar lebih detail ya, lebih rinci dan menyatu. Hari ini yang akan kita pelajari yaitu makna kemerdekaan, peristiwa heroik, perundingan atau diplomasi. Ini melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada minggu lalu tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari ini kita akan melanjutkannya. Dan kebetulan sekali ya sudah dirancang bukunya ya. Kebetulan sekali ini momennya sangat momen kemerdekaan. Kemarin kita baru saja ya memasuki 75 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Ya, semoga Indonesia semakin maju, segera terbebas dari wabah yang sedang merebak saat ini, sehingga nanti kegiatan pembelajaran utamanya dapat kembali normal seperti sebelum-sebelumnya. Tidak lupa nanti ada kegiatan siswa yang harus kalian laksanakan pada hari ini. Jadi silakan dicermati dengan baik. Tidak lupa Pak Guru sampaikan Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2020. Semoga Indonesia semakin maju, rakyatnya juga bertambah rukun, semakin mempererat persatuan dan kesatuan kita. Kita ingat kembali ya beberapa tokoh penting minggu lalu yang sudah saya sampaikan dalam peristiwa proklamasi ya. Tidak memungkiri atau tidak mengabaikan tokoh yang lain. Kita akan belajar sedikit mengenai tokoh-tokoh penting yang berperan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Ini ada 3 tokoh penting yang ini. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kira-kira perannya apa mereka bertiga ini? Ada yang tahu? Ya, mereka berperan dalam merumuskan naskah proklamasi. Merumuskan naskah proklamasi. Meskipun dihadiri banyak orang, tetapi beliau bertigalah yang paling banyak berperannya. Nah, Soekarno menulis, Pak Muhammad Hatta, Pak Ahmad Subarjo memberikan masukan-masukan tentang rumusan proklamasi kemerdekaan. Nah, kemudian ada Laksamana Maida, ada Sayuti Mele, ada BM Diah, Ibu Fatmawati, ada Latif, ada Suhud. Nah, kira-kira perannya apa mereka? Laksamana Maida, ya rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Sayuti Mele yang mengetik naskah proklamasi. BM Diah yang menyebarluaskan
naskah proklamasi. Ibu Fatmawati yang menjahit bendera pusaka merah, sang saka merah putih. Kemudian ada Latif, ada Zuhud, mereka yang pertama kali mengibarkan sang merah putih pada waktu proklamasi. Ya. Ini tokoh-tokoh penting yang berada di sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Masih ada lagi? Ini tokoh penting juga. Yang tadi sudah kita singgung, tapi ini lebih spesifik lagi. Ada proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamator orangnya, ya, yang memproklamasikan kemerdekaan. Mereka siapa? Ya, Pak Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, jangan keliru ya. Soekarno-Hatta ini karena singkatannya sudah populer, dikira itu satu orang. Ya, banyak yang mengira. Soekarno-Hatta itu dua orang, ya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka yang memproklamirkan kemerdekaan pertama kali. Yang membacakan Pak Soekarno, didampingi Pak Muhammad Hatta ini di belakangnya. Nah, kita lanjut. Apa makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, ini sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ya, sebagai puncaknya adalah proklamasi, bukan akhir perjuangan. Karena setelah itu dan sampai sekarang dan seterusnya masih harus kita berjuang kembali, ya, untuk mencapai tujuan nasional yang diidam-idamkan oleh para pendiri bangsa dulu. Ini puncaknya pada proklamasi. Kemudian ada pengakuan dari dunia luar. Banyak negara luar yang segera mengikuti. Yang pertama kali itu Mesir, kemudian diikuti oleh beberapa negara yang lain. Kemudian martabat bangsa semakin meningkat. Kemudian perjuangan sebagai negara baru. Ini tonggak sejarah negara Indonesia. Ini makna-makna proklamasi kemerdekaan bagi kita semuanya. Utamanya adalah ini, mari kita melanjutkan perjuangan sesuai dengan peran kita masing-masing. Kami sebagai Bapak Ibu Guru juga melalui jalur pendidikan. Kamu silahkan bercita-cita setinggi-tingginya, ya, sehingga nanti bisa mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan peran yang kamu pilih. Tuh. Apakah sudah selesai? Belum ya tadi ya. Di sini kami ini belum selesai, ini baru puncaknya. Masih ada lagi hambatannya. Ternyata setelah kemerdekaan tidak mudah, tidak ujuk-ujuk kita menjadi negara merdeka, itu tidak. Masih ada usaha perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tidak mudah. Kita sudah merdeka, tapi ada pihak yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Utamanya adalah Belanda. Karena masih ingin menguasai Indonesia. Gitu. Nah, utamanya adalah Belanda. Sehingga terjadi konflik perseteruan antara Indonesia dan Belanda. Karena apa? Satu, kedatangan tentara sekutu diboncengi oleh Belanda atau Nica. Begini, dulu kan di tanggal 13 Agustus, ya, sekitar di tanggal itu, 13 atau 15 itu, Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, sekutu Amerika, Inggris, Prancis, Belanda, dan lain-lain itu membentuk yang namanya kekuatan bersama, militer bersama namanya sekutu. Nah, setelah Jepang menyerah, maka sekutu ini datang ke Indonesia untuk mengambil haknya.
mengambil haknya dari Jepang. Jepang kan sudah menyerah. Jadi wilayah Indonesia harus diserahkan kepada sekutu. Ini. Tapi terlambat. Indonesia sudah terlebih dahulu memproklamirkan kemerdekaannya. Jadi sebelum diambil alih sekutu, maka Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, pada waktu tentara Belanda ini datang, sekutu ini datang ke Indonesia, diboncengi oleh Belanda. Boncengi orang kok seperti sepeda motor naik bonceng, enggak ya. Artinya di paling banyak itu adalah tentara Belanda. Tujuannya tidak hanya sekedar menerima wilayah yang sudah dari Jepang itu tidak, tapi Belanda ingin lebih lagi, ingin menguasai Indonesia. Berupaya kedatangan Belanda untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia, ingin menjajah kembali Indonesia. Inilah yang menjadikan konflik antara Indonesia waktu itu ya masih berumur setahun, belum ada ya, beberapa hari sudah harus kedatangan Belanda gitu. Ya, ini foto-foto waktu kedatangan Belanda di Indonesia. Ya. Belanda atau sekutu. Ya. Utamanya adalah Belanda. Nah, perjuangan melawan Belanda tidak mudah. Paling tidak ada dua aspek atau melalui dua bentuk perjuangan, yaitu secara fisik melalui bentuk perlawanan bersenjata, baik menghadapi Jepang, sekutu, atau Belanda ya. Ini secara fisik itu berarti senjata gitu aja ya. Ya, kalau fisik berarti perlawanan bersenjata. Kemudian yang tidak fisik ada namanya perjuangan diplomasi melalui perundingan-perundingan. Nih, melalui perundingan-perundingan. Ini namanya diplomasi. Lewat perdebatan atau perundingan di meja. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada perlawanan secara bersenjata. Apakah bisa? Nah, kita lihat bagaimana bentuk-bentuk perjuangan bangsa Indonesia ini. Yang pertama, perjuangan secara fisik. Perjuangan secara fisik kita lihat ada beberapa ya. Pertempuran 5 hari di Semarang. Ada Palagan Ambarawa di Magelang. Ya. Bandung Lautan Api di Bandung, Jawa Barat. Ada pertempuran Surabaya yang sangat heroik sekali. Kemudian ada serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Nah, ini contoh-contoh bentuknya, masih ada lagi kelihatannya. Ada Medan Area, kemudian ada peristiwa Merah Putih di Manado. Ini contoh perjuangan fisik yang sangat heroik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagian sudah ada di buku paket ya, di Palagan Ambarawa, pertempuran Surabaya, sudah ada di buku paket, silahkan untuk dipelajari. Ya. Baik ya, kita coba. Kita lihat satu persatu. Kemudian ada perjuangan diplomasi. Itu ada namanya, nanti kita akan mengetahuinya. Ada perundingan Linggarjati, ada perundingan Renville, Rumroyen, dan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Ini yang bentuk-bentuk yang diplomasi. Kita lihat dari pertama ya, kedatangan sekutu ke Indonesia. Nah,
Jadi kalau kedatangan sekutu ya bukan Belanda ya. Sekutu secara umum. Ada Amerika, Perancis, pasukan gabungan. Ya. Itu niat awalnya disambut baik. TKR itu TNI zaman awal kemerdekaan namanya TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, ini proses membantu pemulangan tawanan perang, baik Jepang maupun Belanda. Jadi awalnya disambut baik, ya, karena tujuannya adalah ya hanya untuk membereskan sisa-sisa peperangan antara Belanda dengan Jepang itu aja. Tetapi yang bahaya itu yang ini, yang tidak menjadi baik itu karena ada pasukan Nica ini. Ada pasukan Nica. Pasukan Nica, pasukan Nica itu pasukannya Belanda. Ya, ya tadi sudah saya jelaskan, tujuan dari tentara Nica ini bukan untuk membebaskan tawanan perang, bukan, tapi ingin berkuasa kembali di Indonesia. Ini contohnya. Soekarno, Hatta, yes. Van Mook, Van de Plas, no. Ini coret-coret di beberapa tembok-tembok ya, untuk menentang sekutu, ya, anti sekutu atau Nica. Van Mook ini adalah jenderalnya Belanda. Contoh perlawanan rakyat terhadap sekutu atau Nica. Nah, ini. Nih namanya, yang pertama kita lihat ada Bandung Lautan Api. Banyak sekali ya. Intinya bahwa Belanda datang kembali ke Indonesia, dalam hal ini Bandung, ya. Ini awalnya adalah mengurus tawanan Jepang. Nah, tapi seiring berjalan waktu, 1 bulan kemudian ya, dari Oktober ke November, agar rakyat, tentara, dan sebagainya mengosongkan Bandung. Nah, jadi para tentara utamanya disuruh untuk mengosongkan Bandung dan menyerahkan senjatanya. Nah, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau, sehingga para pejuang Bandung, ya, para pejuang, tentara dan sebagainya meninggalkan kota. Jadi ditinggalkan kotanya, mereka pergi ke daerah Sumedang sebelahnya gitu ya, Sumedang dan sekitarnya. Ya. Tapi sebelum itu, pada bulan Maret 46 ini mereka membungi, hanguskan kota Bandung terlebih dahulu. Jadi kota Bandungnya dibakar sendiri oleh pejuang, oleh rakyatnya. Suruh meninggalkan, kita meninggalkan, tapi sebelumnya itu dibakar dulu. Gitu. Ini tokoh utamanya yang memimpin ada namanya Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Ini tokoh-tokoh yang berada di belakang Bandung Lautan Api. Ini contoh-contoh bangunannya. Ini bangunan yang di bumi hanguskan rakyat Bandung, ya, tidak terima kalau suruh pindah. Mereka mau pindah, tapi sebelumnya dibakar terlebih dahulu. Ini pasukan Siliwangi. Pasukan Siliwangi itu tentara untuk wilayah Jawa Barat, itu namanya Siliwangi. Ini tentara-tentara yang berjuang pada waktu itu di
peristiwa Bandung Lautan Api tadi ya. Ini yang contoh pasukan Nica atau Belanda memakai persenjataan yang modern. Yang kedua ada namanya pertempuran Medan Area. Jadi bulan Oktober Inggris mendarat di Medan bawah pimpinan Kelly, T.E.D. Kelly. Tujuannya sama ya, membebaskan tawanan Belanda yang tahan Jepang. Tapi lama-kelamaan tidak hanya untuk itu, tapi tidak hanya untuk membebaskan tawanan, tapi juga ingin kembali berkuasa. Intinya seperti itu. Dan area. Ini di Medan ya. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana perlawanan terhadap sekutu yang ada di Surabaya. Ya, kedatangan sekutu, bahasa Inggrisnya Apnai, singkatan ya. Ini menyebabkan kecurigaan rakyat Indonesia, terutama di Surabaya ini. Puncaknya adalah berkibarnya bendera Belanda di Hotel Yamato. Nggak bisa, tidak terima. Hotel, bendera Belanda bendera Belanda tidak boleh berkibar di Hotel Yamato. Makanya rakyat marah dengan ditandai disobeknya bendera Belanda. Bendera Belanda warnanya merah, putih, biru. Nah, bagian birunya dirobek sehingga hanya tinggal merah dan putihnya. Nih contoh, ini ilustrasinya. Gambar insiden bendera di Hotel Yamato. Pejuang kita merobek salah satu warna yang ada di bendera tersebut. Ini tadi kedatangan sekutu. Dilanjutkan adalah sekarang setelah peristiwa Hotel Yamato tadi belum berakhir. Karena apa? Ini intinya adalah adanya kematian dari seorang jenderal Jepang namanya Malabi, kemudian jenderal penggantinya tadi jenderal dari Inggris ya, sekutu namanya Malabi, kemudian penggantinya memberikan peringatan seperti ini. Semua pemimpin dan para pemuda harus menyerahkan senjatanya dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan selambat-lambatnya pukul 6 tanggal 10 November. Jika tidak, Inggris akan menyerang dari darat, laut, dan udara. Ini peringatan yang sangat keras dari pihak sekutu kepada pejuang-pejuang yang ada di Surabaya. Ya, mengingat semangat tersebut, ya, ultimatum tersebut tidak digubris oleh rakyat, pejuang dan sebagainya, ya, tidak ditanggapi, sehingga meletuslah pertempuran yang ada di Surabaya. Nah, meletuslah sebuah pertempuran yang ada di Surabaya. Tentara sekutu ada lebih dari 10.000. Para pemuda Indonesia dipimpin oleh Bung Tomo, berjuang habis-habisan dengan semangat. Bung Tomo membakar semangat para pejuang Indonesia. Hampir 3 minggu lamanya Surabaya digempur oleh Inggris.
untuk memperingatinya ya, karena banyaknya yang gugur dan semangat kepahlawanan yang tidak terbatas dari rakyat dan pejuang di Surabaya, maka pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Ini Bung Tomo ketika menggelurakan semangat melalui radio, jadi memberikan komando itu dari radio. Pendiri Barisan Rakyat Indonesia BRI atau ya bersama dengan TNI-nya. Nah, ini yang ilustrasi gambar ya. Gambar tentara sekutu yang berhasil menawan para pejuang kita. Tidak akan sia-sia perjuangan dari para pejuang rakyat kita. Ini suasana tanggal 10 November 1945. Selanjutnya adalah pertempuran Ambarawa yang ada di Ambarawa, Magelang. Ya, intinya tetap sama ya, tentara sekutu datang dan diharuskan untuk menyerahkan senjata dan sebagainya kepada pihak Belanda. Tapi ini tidak digubris oleh pemimpin di Ambarawa, namanya Kolonel Sudirman, atau yang lebih kita kenal dengan Jenderal Sudirman. Ini berhasil memukul mundur sekutu pada 15 Desember 45. Nah, kemudian di Ambarawa ini ya, untuk memperingati ini, setiap tanggal 15 sebagai Hari Infanteri. Dan di Ambarawa didirikan sebuah monumen yang bernama Monumen Ambarawa. Kemudian contoh selanjutnya ada peristiwa Merah Putih di Manado. Nah, peristiwa Merah Putih di Manado hampir sama ya, hampir sama intinya. Mereka tidak terima kalau sekutu terutama Nica Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi beberapa peristiwa yang heroik yang ada di perjuangan kita, perjuangan dengan perlawanan bersenjata setelah kemerdekaan. Baik, kau ulangi, ada Bandung Lautan Api, ada Medan Area, ada peristiwa di Surabaya, kemudian Ambarawa, pertempuran Ambarawa, kemudian ada pertempuran di peristiwa Merah Putih di Manado. Ini awal-awal kemerdekaan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Ya. Selanjutnya tidak hanya melalui perlawanan bersenjata, para pemimpin yang ada di ibu kota, ya, di kepresidenan, Pak Soekarno dan yang lain-lainnya, itu memikirkan jalur yang lain, jalan yang lain, yaitu melalui perundingan atau diplomasi. Yang pertama ada perjanjian Linggarjati. Jadi dari pertempuran tadi kelihatannya kok pertempuran yang saya sebutkan tadi ya, Ambarawa, Surabaya, Manado, Medan, Bandung, ya, yang 5 saya sebutkan itu ternyata semakin banyak korban yang berjatuhan, baik dari Indonesia maupun dari Belanda. Nah,
Maka para pemimpin dari kedua belah pihak bertemu, bersepakat untuk melakukan perundingan di Linggarjati. Tempatnya di Linggarjati, Jawa Barat. Cirebon, Jawa Barat. Nama perjanjiannya Linggarjati, ya, diambilkan dari tempatnya di Linggarjati, Cirebon. Terjadi tanggal 25 November 46 sampai 25 Maret 47. Jadi untuk mengakhiri perlawanan bersenjata oleh para pejuang kita, yaitu dengan perjanjian Linggarjati ini. Hasilnya adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah RI, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi wilayah kita yang diakui Belanda itu pada perjanjian Linggarjati ini hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 49. Wilayah ini. Kemudian Belanda dan Indonesia membentuk Republik Indonesia Serikat. Dalam RIS harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Ya, negara persemakmuran. Ya. Perjanjian ini jika dirasakan sangat merugikan kita. Kenapa? Karena Belanda hanya mengakui ini, hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Bali, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, Maluku, Kalimantan tidak diakui, masih menjadi wilayah Belanda. Ini perjanjian Linggarjati. Tetap kita terima meskipun sangat tidak sangat merugikan lah, sangat merugikan bagi Indonesia khususnya itu. Delegasi pada perundingan Linggarjati ini ada Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, kemudian Belanda diwakili oleh Van Mook, yang terkenal ini, Van Mook. Tulis saja ya nanti, misalkan Sultan Syahrir, Belanda adalah Van Mook. Penengah dan pemimpin perundingan ada dari Inggris yaitu Lord Killarney. Lord Killarney. Kita lanjut. Apakah sudah selesai? Nah, ini Sultan Syahrir ya. Ini suasananya. Suasana perundingan. Ada Pak Soekarno. Ya, Pak Soekarno, Pak Muhammad Hatta ini. Nah, ini ya, Pak Soekarno, Lord Killarney, Van Mook, kemudian Muhammad Hatta. Ini tempatnya di Linggarjati, Cirebon. Ini sebuah villa ya, di kaki Gunung Ciremai. Nih, sangat akrab ya kelihatannya. Padahal di luarnya banyak pejuang-pejuang kita yang bertempur melawan Belanda. Nah, ternyata pelaksanaan hasil perundingannya tidak berjalan mulus. Nih, Van Mook tidak menerima. Jadi wilayah Indonesia yang hanya tinggal Jawa, Sumatera, Madura ini tidak diterima oleh Van Mook. Van Mook dan Belanda menginginkan semua itu adalah kembali ke Belanda, kembali menjadi jajahan Belanda. Akhirnya pada tanggal 21 Juli meletuslah namanya Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1. Intinya adalah Belanda menyerang kembali wilayah-wilayah Indonesia. Ingat ya,
Belanda kembali menyerang wilayah Indonesia. Ya, di Jawa, Sumatera, dan Madura. Nih. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Belanda merebut wilayah RI, yang itu mana saja? Seperti wilayah RI yang direbut itu ini, Jawa Barat, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Madura, semuanya jatuh ke tangan Belanda. Jadi yang tidak itu hanya sekitaran Jawa Tengah, Jogja, itu tidak. Terus kemudian Sumatera yang bagian barat itu tidak. Sebagian besar Sumatera belum ke tangan Belanda. Tapi sebagian besar wilayah Jawa Barat ya, termasuk Jakarta masih menjadi satu dengan Jawa Barat ya. Hampir semuanya sudah jatuh ke tangan Belanda. Akhirnya ini menuai simpati dari semua kalangan internasional, PBB dan sebagainya, sehingga diadakanlah namanya perjanjian atau perundingan Renville. Nah, perjanjian ditandatangani tanggal 17 Januari 48. Di atas kapal namanya kapal Renville, USS Renville, berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Kalau mulai pelaksananya tanggal 8 Desember 47 sampai 17 Januari. Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kemudian kerajaan Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Orang Indonesia tapi menjadi pimpinan militer di Belanda. Di pihak Belanda ya. Hasilnya adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera. Nah, ini. Jadi ini yang diakui wilayahnya awalnya Jawa Barat sudah lepas ke Belanda. Jawa Timur, Madura sudah dilepas dan sudah dilepas ke Belanda ya, karena sudah direbut melalui agresi militer. Nah, ini TNI harus menarik mundur daerah-daerah yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur ini. Ibu kota Jakarta akhirnya dipindahkan ke Yogyakarta ini. Yogyakarta. Nah, ini jika dirasakan, Indonesia tinggal wilayahnya hanya sekian. Ya, hanya tinggal Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera saja. Belanda bagaimana? Belanda karena sifatnya adalah karena niatnya adalah untuk merebut semua wilayah Indonesia, tetap tidak mau terima. Setelah perjanjian Renville ini, Belanda tetap tidak mau menerimanya. Ini kapal Renville, ya, kapal Renville. Ini suasana perjanjian perundingannya. Ini wilayah yang ada, wilayah Indonesia itu hanya sedikit di sini. Jawa Tengah, Jawa Barat hanya sedikit. Ini yang merah ini saja wilayah Indonesia setelah perjanjian Renville. Tapi ini tadi Belanda tidak menerima lagi, harus semuanya kembali ke Belanda, dijajah oleh Belanda. Akhirnya Belanda mengeluarkan atau melaksanakan namanya agresi militer Belanda II, merebut kembali wilayah Indonesia. Ini. Untuk melaksanakan hasil perjanjian Renville, tentara Indonesia harus mengosongkan daerah gerilya yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur, ya, karena sudah direbut oleh Belanda.
Nah, akhirnya tentara Indonesia berpindah ke Jawa Tengah, pusatnya ada di Yogyakarta. Dan seluruh daerah pasukan RI harus pindah menuju ke Yogyakarta. Nah, daerah Yogyakarta pun akhirnya berusaha direbut oleh Belanda. Tuh. Ya. Ini Jenderal Bill memasuki Yogyakarta pada 19 Desember 48. Nah, kemudian kita di Jogja ini, ada di Jogja ini berusaha untuk bertahan, ya. Kemudian Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya lawan Belanda. Nah, ini pada waktu itu harus ditandu, ya, harus ditandu karena mengalami atau sedang sakit parah itu. Nah, ini menuai kecaman dari banyak pihak, dari pihak luar. Banyak negara-negara di luar negeri yang bersimpati kepada Indonesia, ya, karena agresi militer Belanda ini. Sehingga akhirnya melalui PBB, ya, diadakanlah perjanjian kembali. Perjanjian Rum-Ryan namanya. Mulai 14 April 49 sampai 7 Mei 49. Tempatnya di Des Indis, Jakarta. Hasilnya adalah Angkatan Bersenjata Indonesia harus menghentikan semua aktivitas gerilya. Kemudian nanti ada pemerintah Indonesia akan menghadiri KMB sebagai perjanjian puncaknya, perjanjian terakhir kita. Angkatan Bersenjata Belanda juga akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, ini dari sinilah akhirnya muncul fajar baru. Fajar baru kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Tidak ada lagi di sini adalah peperangan melawan Belanda. Ya. Semua diharuskan untuk menunggu, namanya KMP, Konferensi Meja Bundar di akhir 1949. Nah, kita lanjutkan. Ya, ada KMP, Konferensi Meja Bundar, di tempatnya di Den Haag. Den Haag. Den Haag, Belanda. Nah, di Den Haag, Belanda. Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta sebagai pemimpin delegasinya. Hasilnya adalah Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Jadi semua wilayah termasuk ya Sumatera, Jawa semuanya, Bali, Nusa Tenggara itu semuanya kembali ke Indonesia kecuali satu, Irian Barat. Irian Barat namanya sekarang Papua. Papua dan Papua Barat itu namanya dulu Irian Barat. Diselesaikan di waktu setahun kemudian. Nanti akan dibentuk Uni Indonesia Belanda, saling bekerja sama. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi atau izin baru untuk perusahaan Belanda. Di Belanda, perusahaan Belanda yang ada di Indonesia masih milik perusahaan Belanda, tapi harus mengakui atau di bawah Undang-Undang Indonesia yang baru. Nah, dan pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Jadi selama pertempuran peperangan kalau Belanda punya hutang, sing nanggung Indonesia. Ini hasil-hasil perjanjiannya.
Tapi adalah ini, yang paling penting ini. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara berdeka dan berdaulat. Dan akhirnya adalah adanya penyerahan kemerdekaan, pernyataan kemerdekaan. Nah, adanya pengakuan kedaulatan yang dilakukan tanggal 27 Desember 49. Jadi mulai tanggal 27 Desember 49, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan perjuangan bangsa Indonesia, kedaulatan Republik Indonesia. Ya. Dan selesailah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia baik secara militer maupun diplomasi, karena mulai tanggal ini kita sudah merdeka penuh. Kita sudah merdeka. Banyak negara yang mengakui kita punya negara, punya dasar negara, punya presiden dan sebagainya. Sudah lengkap kita menjadi sebuah negara. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah berumur 75 tahun. 17 Agustus 45 sampai 17 Agustus 2020. Genap berusia 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu. Nah, selanjutnya silakan anak-anak semuanya melakukan kegiatan siswa berikut ini. Ada 2 ya. Silakan kegiatan 1. Ini silakan untuk melengkapi atau menjawab pertanyaan sesuai dengan peta konsep. Halamannya 41, 45, dan 78, buku tema 2. Nah, buku siswa tema 2. Kemudian kegiatan 2-nya ya, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Temanya tentang kemerdekaan. Kita pilih yang mempunyai tangga nada mayor. Semangat ya. Bisa Hari Merdeka, bisa Indonesia Raya, bisa Maju Tak Gentar, dan sebagainya. Silakan salah satu saja ya. Silakan direkam dengan video. Kemudian nanti berseragam merah putih. Biar lebih semangat, boleh dengan aksesoris bendera dan sebagainya. Dengan memakai aksesoris bendera dan lain-lain, silakan. Bisa dipahami ya, 2 kegiatan ini. Pak Eko tunggu sampai jam 1 siang. Semoga lancar semuanya. Ya, tetap semangat untuk belajar meskipun harus dari rumah. Ya. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak, selalu pakai masker, dan rajin selalu cuci tangan setelah kita beraktivitas dari manapun. Demikian, selamat beraktivitas dan salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!